wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita sama muliakan dan hormati murabbi kita kebijakan karam Bapak Guru Haji Ahmad Muhammad Nasrullah Sasebili beserta yang malam ini didampingi oleh majelis taklim Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, para ulama, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Ibu Majelis Ilmu Masjid Baitul Baqur yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin yang paling pertama dan utama sekali, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang kita masih bisa nikmati, masih bisa rasakan sampai dengan malam hari ini, Jumat 11 Januari, Jumat 11 Juli tahun 2026 yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah. Tentu di antara banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dua di antaranya yakni nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Baitul Baqur dalam rutinitas kajian yang kita laksanakan pada malam Jumat di tiap pekan kedua dan keempat daripada bulan Rajab. Dan alhamdulillah malam ini kita dapat hadir. Salawat dan salam dapat kita sampaikan ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nantinya senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu majelis ilmu yang saya hormati, seluruh materi kajian yang disampaikan yang mengingatkan bahwa insyaallah tahun baru Hijriah 1448 yaitu pada hari Senin malam Selasa 16 Juni tahun 2026. Sebagaimana biasa nanti tentu kita sama-sama hadir sebelum maghrib untuk membaca doa akhir tahun dan kita lanjutkan salat maghrib lalu kita lanjutkan dengan membaca doa awal tahun dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita bisa hadir pada kesempatan tersebut. Mari kita simak dan dengarkan materi kajian yang akan disampaikan oleh Rabbi kita guru kita pada malam hari ini. Pada beliau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas kelahiran Nabi, maka tidak boleh menjadikannya sebagai awal kalender
mana-mana ya seluruh peristiwa ya mukjizat itu banyak terjadi di bulan Muharram. Misalkan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun itu Muharram. Selamatnya Nabi Yunus dari ikan yang menelannya itu Muharram. Selamatnya Ibrahim dari api yang membakar itu Muharram. Selamatnya yakni Nabi Yusuf dari sumur termasuk dari penjara itu bulan Muharram. Maka semua diberikan kemenangannya di bulan Muharram, termasuk Rasulullah. Sehingga dari hadis yang paling sahih ya, ketika Rasulullah awal-awal hijrah ke Madinah, beliau itu melihat orang-orang yang mungkin justru berpuasa lebih dahulu di bulan Muharram ketimbang Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi bertanya, kenapa mereka berpuasa? Ya, di mana ya sumur? Kenapa mereka berpuasa? Ya, kata sahabat mengatakan yang dari Madinah, ya, di annahum yashkuruna ala ma marra bi Musa alaihissalam, karena mereka bersyukur di bulan Muharram ini ya Rasulullah atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun, jalan Firaun. Lantas Nabi mengatakan, mana aku bin Musa. Nah kemudian kata Nabi, aku bin Musa, kami lebih pantas ya ketimbang Nabi Musa. Artinya Rasulullah ya seharusnya lebih pantas ya untuk mempuasainya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu jauh dibanding Rasulullah SAW dari sisi mukjizat. Ya. Maka Nabi Musa itu ukurannya satu saja diberikan oleh Allah, termasuk kalimullah, termasuk diselamatkan dari kejaran Firaun. Tapi kata Nabi, kita itu lebih pantas ketimbang mereka. Kalau Musa dengan satunya dia diselamatkan oleh Allah, mereka mempuasainya, maka Rasulullah pun itu lebih berpuasa. Maka beliau mengatakan, kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan mempuasainya tidak sama dengan mereka, karena kita lebih pantas. Ya. Kenapa mengatakan lebih pantas? Karena mukjizat terhadap Nabi SAW yang diberikan oleh Allah di bulan Muharram itu jauh lebih banyak, lebih hebat ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Apa peristiwa yang paling besar yang diselamatkan oleh Allah? Yakni peristiwa hijrahnya Nabi. Hijrah itu adalah menandai semua pertolongan Allah. Hijrah itu adalah menandai semua penaklukan yang ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, khususnya yakni penaklukan kota Mekah. Itu fundamental sekali, lebih dari sekedar selamat dari perairan lautan. Tapi Rasulullah SAW yang totalitasnya di bulan Muharram diberikan oleh Allah hidayah Rasulullah al-Fatih. Yakni datang pertolongan Allah al-Fatih dan yakni penaklukan kota Mekah. Maka melalui peristiwa hijrah itulah terjadi, dan itu di bulan Muharram. Muharram yakni semua penduduk Mekah yang tadinya benci terhadap Nabi, setelah hijrah Nabi mereka disebutkan oleh Allah wa'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Muhammad, ya engkau tidak ada di tengah-tengah mereka, padahal nanti wahbilimir yang dikenal oleh Mekah. Ya Nabi sudah tidak memerangi mereka, tapi nyatanya dasarnya pertolongan Allah tanpa pertumpahan darah sedikit pun, tanpa ada Nabi dan sahabat bersama mereka. Justru Allah balik hatinya untuk berbaikat bersama Nabi. Mereka berbondong-bondong ke Madinah untuk berbaikat. Padahal apa? Itu namanya penakluk. Maka kata Nabi, lagi kalau pada fatih, maka setelah ini tidak ada lagi makna hijrah perempatan. Artinya tidak ada lagi yang diperintah untuk pindah satu tempat ke tempat berikutnya, kecuali apa? Kecuali kita memindahkan ya al-hijrah di manhaj Rasul. Ya, kecuali kita memindahkan setiap keburukan kita di bulan ini dari yang jelek menuju baik, dari yang baik menuju lebih baik, dari yang lebih baik dari yang terbaik, sampai kita husnul khotimah, sampai husnul khotimah. Nah maka ini adalah awal dari jalan hijrah dipilih karena filosofinya banyak hikmah yang akan kita ambil dari perjalanan hijrahnya Nabi SAW. Ya maka ya itu waktu bahas rumahnya yang mengganti ada yang mau dan satu Muharram
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datangnya pertolongan Allah, kemudian yakni menaklukkan kota Mekah. Maka hari ini kita bertemu dengan bulan Muharram, maka kita intinya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yakni memperbaharui, meriset ulang amal-amal soleh kita. Ya, kita riset ulang. Kenapa kita ini dibuka dengan bulan keselamatan, bulan istimewa, berbeda bulan selamat, maka hari ini risetlah seluruh aktivitas amal-amal buruk kita. Gimana caranya? Allah jelaskan surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir itu tentang perintah Nabi untuk hijrah. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka faqabbir fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Gimana caranya? Kemudian tanam kebetulan milih hijrah, milih membersihkan diri agar mendatangkan kemenangan dan pertolongan Allah. Jadi, nah milih betul. Kalau milih, milih mana? Tak ada teh bensin nanti kemudian. Kurang berapa lah dari orang kafir. Ada jauh. Ya, tapi kalau perlu hijrah, insya Allah semua sudah diatur oleh Allah SWT. Ya, kullu syai'in lahu bimiqdar. Semua di hadapan Allah SWT itu bimiqdar, ada ukurannya. Wastukur sama Allah. Ya, ketika ada nikmat, ya nikmat itu pun dari Allah sudah ada ukurannya. Ketika susah itu pun dari Allah dan ada ukurannya. Ya, jadi pas senang doa Allah menakar yang terbaik buat saya. Pas mereka susah, ada tinggal dia bertahan. Ya, pada sama saja. Ya, ketika senang, ya Allah yang senang insiden. Ketika perlu bersedih, saya akan buat sedih. Ya juga Allah walladzi adhaka wa abka. Dia yang membuat kalian tertawa, dia juga yang membuat kalian menangis. Ya, sehingga ada video lu dagang roti pas sepi, ya, tak bensin, maka ada tetap berdagang. Nah, sini jangan jadi yakin Allah Ta'ala yang datangkan rezeki saat kita senang ya Allah. Yang kejar juga saat kita susah yang datangkan rezeki siapa? Bukan roti kan? Allah. Sehingga senang saya datangkan rezeki. Allah. Sehingga susah. Allah. Ya sudah berarti semua dan qadar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam ayat surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua sudah dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana sekarang kita ini memperbaiki kualitas diri kita? Pertama, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang sedang berselimut. Ya. Apakah nanti maknanya waktu itu berselimut dengan selimut seperti yang kita pakai? Apa kira-kira dengan selimut Nabi? Apa selimut gimana kami? Maknanya bukan berselimut secara lafziah seperti pelungkup nanti yang disebutkan minyak subuh goyur dengan asli saya dan puntal dari sisi atau sana pokok sana yang rusok bodek ada keringan. Ya, bukan selimut yang itu maksudnya. Rasulullah SAW berselimut artinya tidak bisa bergerak, tidak bisa berdakwah secara luas. Kenapa? Karena pada waktu itu di Mekah sedang diboikot oleh orang kafir Quraisy agar Nabi dan sahabatnya itu lemah, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh sholat di Masjidil Haram, pokoknya dipuji. Ya, itu membuat Nabi apa? Tidak bebas dakwahnya. Ya, ini antara lain dalilnya dakwah Nabi itu ada dua, ya, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Ya. Kalau ini dakwah yang mudaththir dengan secara diri sendiri saja dulu. Ya, mungkin apapun rasamu dalam keadaan terboikot yang membuat engkau tidak bisa bangkit, maka kata Allah, hilangkan selimutmu menjadi kum fa'anzir. Bangunlah, ya, ini malas-malas diri, ini ngomong, ini berselimut-selimut diri, ya, maka hilangkan selimutmu, kapel juga selimut sahabat. Ya, tidak juga kafir. Ini banyak. Ya, bangkitlah, bangunlah, fa'anzir,
lalu berikan peringatan orang lain untuk apa? Untuk jangan ikut bermalas-malasan. Bang, orang akan letak di bensin, milu dalam mel. Habis dalam hidup pun dalam mati-mati ada mulia. Seolah-olah nyawanya ada di pertama. Ya udah ada pertama. Kan ya, kita yang Subhanahu wa taala belum letak ada dulu. Pertama 16.000 milu dengan ini lagi asal-asal kering terus jangan berarti apa sih itu kalah dengan keadaan. Pada orang beriman di saat terkumpul, di saat yang tidak nyaman pun, saat itu diboikot, Rasulullah tidak bisa bergerak. Allah kasih motivasi, dia bangkit Muhammad, bangkitkan saudaramu. Gimana cara bangkit itu? Ini cara bangkit yang pertama. Kata Allah, wa rabbaka fakabbir. Poinnya di situ. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Allahmu, kecilkan duniamu. Ya dengan Allah benar kesini. Saya nanti pertama, saya beli sedekah pertama saya belum ini. Ya, seharusnya semakin kau besarkan Tuhan, ketika kau besarkan Allahmu, maka semuanya akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita memandang dunia itu terlalu luas, ya. Sehingga salah ambil MBG itu salah ambil. Ya, padahal apa? Padahal kita ini terlalu membesarkan dunia. Sudahlah, besarkanlah akhiratmu. Nanti Allah yang mengecilkan dunia untukmu. Ya. Kita ini bisa apa sih? Ya, aku jauh orang pada kertian, nggak ada. Ya, tapi Allah berikan semuanya. Ya, kenapa? Karena yang membesarkan dunia ini ya Allah. Tapi sayang kita ini membesarkan dunia tapi mengecilkan Allah. Sehingga kita fokus cari solusinya, meninggalkan yang memberi solusi. Kita fokus cari rezekinya, tapi kita lupa meninggalkan yang memberi rezeki. Masalahnya di situ, sehingga dunia itu apa kita beli cuma sembahyang ya terus berlalu pengajian nomor mana ya begitu dari bapak kepel dan itu ya ada sama itu begitu ya. Seharusnya apa paradigma itu harus terbalik sekarang. Bayangkan sekelas Rasulullah saja ya, yang kurang apa ibadah beliau, yang kurang apa penjagaan Allah untuk beliau. Allah yang suka minan nas ya, Allah sudah maafkan dosa, Allah memelihara Muhammad, tidak ada bisa mencintai Nabi. Tetapi Nabi SAW pun disuruh membesarkan Allah. Apakah Nabi kurang caranya ibadah ke Allah? Kurang saja ibadah Rasul suruh beliau Allah kan tidak. Artinya sekelas Rasulullah saja dalam kehidupan yang dianggap sempit waktu itu, beliau diperintah untuk tetap fokus ibadah membesarkan Allah. Ya, kenapa kita yang bukan siapa-siapa saya sini jadi nabi? Potongan nabi ini orang ini ulama ini alim ini modal. Ya, berarti kalau sekelas nabi masih diperintah membesarkan Allah yang beliau paling hakikat ibadahnya luar biasa. Lebih-lebih kita yang celegat-celegat seperti ini. Maka lebih-lebih untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak terlalu khawatir yang tentang dunia, karena semuanya diatur oleh Allah.
tentang hikam itu ya wa kaifa yatasawwaru ya umurul akhirah ya wa suratul aqwan yakni madinatun fi mir'atihi. Bagaimana cahaya Allah, nur Allah akan masuk ke dalam rumahmu, yakni hatimu, kalau dia dipenuhi dengan besarnya dunia saja. Jadi kita tahu akan itu tugas beribadah jamaah. Nah, kalau dikatakan hijrah, apa yang pertama kali kita hijrahkan? Bukan menghijrahkan cara kerja dunia kita, enggak. Ya, ini perspektif agama. Ya. Bukan semakin liar menghadapi dunia. Apa yang kita hijrahkan? Ya, hijrahkan rumah tidak, hijrahkan usaha tidak, hijrahkan pekerjaan kita tidak. Yang pertama kali harus dibangun hijrah itu adalah Rabbaka fakabbir. Membesarkan Allah, ibadah pada Allah karena Tuhan dunia, Tuhan akhirat ya satu, ya Allah. Maka yang bisa membolak-balik dunia dan akhirat ya Allah. Ya, maka tugas perlu jangan terlalu ribet dengan urusan dunia, karena itu sudah ada yang urus. Nah, dalam hikam juga disebutkan arif nafsaka min tadbir wa ma qama li ghairika li nafsi. Ya, arif nafsaka min tadbir, istirahatkan diri dalam terlalu mulia berpikir selalu bila tegang. Ya, batu yang ada batu gawe, buku yang ada buku gawe, semalam bila dekatan mau orang. Karena dengan punya bagian masing-masing. Ya, cukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya sudah ada yang atur ukuran-ukurannya itu. Maka hijrahkan pertama kali bagaimana ibadah kita pada Allah. Menuah ibadah terbagus, Allah akhirat besar, dunia akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya ketika engkau menghadap matahari, ya, maka bayanganmu akan selalu berada di belakangmu. Semakin kencang engkau mengejar matahari, semakin kencang bayangan itu mengejarmu. Siapa bayangan itu? Bayangan itu adalah dunia kita. Siapa matahari itu? Ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau fokus mengejar Allah, maka dunia akan fokus mengejarmu. Tapi ketika engkau berbalik arah, engkau membelakangi matahari sehingga Allah di belakangmu, maka yang ada di depanmu adalah bayanganmu. Ketika engkau semakin kencang mengejar bayanganmu dengan membelakangi Allah, maka bayangan itu sedekat apapun akan semakin lari kencang meninggalkanmu, hatta yakin sampai kau mati pun tidak akan pernah engkau bisa menyentuh bayangan. Itulah dunia yang tidak akan pernah bisa kita sentuh, cukup sampai kita melihat dunia yang berturut firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terlalu repot mikirin dunia sehingga engkau sudah lupa bahwa engkau akan dikubur. Nah, maka jemaah yang sedih, ya, sedih-sedihnya, harus sedih tidak terakhir, ya. Tak usah terlalu sedih, tak usah terlalu sedih menyerah, semangatlah, anjir, lalu bahasa dengan kerja move on, dia move on, dinaikkan tidak move on, ya. Ayolah ibadahlah, yang tidak ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, setiap sujud itu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah pokoknya Allah yang akan menjamin kita. Yang pertama, hijrahkanlah ibadah kita, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki dirimu. Ihfazillah yahfazkumullah, kata Nabi sallallahu. Yang kedua apa? Ya Rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Apa kena pakaian mensucikan. Pakaian itu adalah, kalau dari sisi syar'inya, fikihnya, adalah yang bisa mensatar, menutup mayastur auratuka, yang menutup auratmu. Ini kan aurat itu si tangkongnya tertutup. Mendekat tangkong berarti kita tidak tertutup aurat, berarti maksiat. Tetapi kalau sekedar pakaian ini, ya, dia bisa terlepas.
hati ya yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita, dan itu makanya harus betul-betul suci. Kalau pakaian ini boleh suci, boleh tidak suci ya, tetapi kalau saya bawa sholat harus dia itu disucikan dari hadas dan najis. Tetapi yang dimaksud adalah yang tidak bisa dilepaskan pakaian itu dari diri kita, maka dia harus disucikan. Apa itu? Qalbaka, jantungmu, hatimu, itu tidak bisa dipisah denganmu, maka itu yang harus bersih. Oh, kalau dia ada deh, daripada dia ada daripada ada terus deh, topong terus ya. Dia tidak akan pernah bisa kita lepaskan. Hati kita, jantung kita adalah jiwa kita, maka bersihkan jantung, bersihkan hatimu, maka engkau akan menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang bisa mudah fakir membesarkan Allah adalah orang yang hatinya bersih. Mungkin tentang bersih hati Allah berfaqahir, bagian mensucikan. Kalau dapat fikih maknanya ya sebelum sudah itu masuk ibadah, sholat dan seterusnya, pakailah pakaian yang suci dari hadas dan najis. Ya. Tapi secara filosofi maknanya hatimu perbaiki. Mungkin tanda suci yang hati mulai makin berhentilah iri, dengki, sombong, takabur, riya, ujub dan seterusnya. Belajarlah kita ini jadi menerima ridho. Ya, sebenarnya sudah ridho. Apa tak ridho? Ridho, belajarlah ridho, belajarlah ikhlas, belajarlah tawadhu, belajarlah syukur, belajarlah sabar, belajarlah qanaah, belajarlah yakni taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niati ya, nanti dia pojok-pojok diri itu keras-keras diri ya, pojok ini bersenang di nama nas menambah qalbul qasi. Manusia paling jauh dengan Allah Ta'ala adalah manusia yang pojok hatinya, keras hati. Dengan senang belum ada. Bapak dengan anak dia susah. Alhamdulillah ya ampun. Coba tak bisa lihat orang senang. Betul penyakit hati betul. Ya, dia tersebut SMS, sering yang sebut apa SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, bapak giliran dengan senang, iya teman. Diberi motor baru. Bapak dengan susah, alhamdulillah, Allah kembali aku. Artinya belajarlah memperbaiki hati. Senanglah atas nikmat orang. Kenapa? Karena likulli nikmatin mahsud. Karena setiap nikmat itu terkadang diiringi tapi pelungkup, harusnya senang terhadap rezeki nikmat orang lain. Kenapa? Karena kalau kita senang memuji nikmat itu dan nikmat itu tetap dari Allah, maka Allah akan datangkan dia untuk kita. Ya. Bahagialah penuh dengan hati yang tulus, lapang, dede segede-gede, ya sakit hati, dede segede-gede, suuzon, dede segede-gede, ya ini dede sabar, ya dede mengamuk diri. Ya. Itu hakikatnya saya sudah mati sebelum kematiannya. Maka bersih, ente nafsu ta'amun dalam berbuat takwa. Dia tolong menolong dalam kebaikan. Dia fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dedek kesaling puja caci maki engkah wak Najwa 1448 engkah wak dan musim doa kesaling caci maki. Hari ini saatnya sudah di akhir zaman kita bersatu kompak untuk apa? Untuk berbuat baik. Ya, engkah wak lagi-lagi dia mencing dia ada jaman juga. Ya, misalkan sudah masih demen apa? Demen masih kajeman-kajeman, demen bermotor, tertrek. Kalau jangan lain, ya gawat, mungkin ada desa. Ya gawat, lagi ya motor, mulai sini suara tahu ya gawat sebenarnya. Di zaman purba, zaman modern, zaman apa? Zaman kritis, zaman yang
harus berkontribusi untuk kebaikan bersama. Ya, dari berdiri diri dengan apa bagus-bagus sampai pas nonton jalan, dan dengan senang hidup senang. Alhamdulillah ya Allah, yang udah semua rezeki, mudah-mudahan tiap yang kekican maraya boleh-boleh pada sih tetap satu tahun. Ya. Batuk sakit, doa ya Allah, mudah-mudahan mati. Ya, lagi berjalan cerita doa yang dia berjalan terus apa dia? Sama-sama ibadah malah tetangga yang penyakit langsung mati. Jadi kan kurang ajar. Artinya bahwa ketika orang lain susah, kita menjadi solusi. Dia berarti susah. Ketika orang senang, kita ikut senang sehingga apa? Allah berikan kesenangan itu untuk kita. Berarti apa kata Allah? Waruzza fahadu. Kemudian singkat dulu, gimana cara kita bangkit hari itu? Waruzza fahadu. Rojas dimana? Kullul khubithat. Semua yang jelek-jelek, semua yang jelek-jeleknya kotor-kotor. Ya. Fahjur. Maka di situ ada perintah hijrah. Fahjur, hijrahkanlah, tinggalkanlah. Kondisi Muhammad yang di Mekah tidak kondusif, maka tinggalkan mereka. Jangan berpikir seberapa banyak harta yang kau dapatkan di Mekah. Jangan berpikir bagaimana nanti keluarga dan seterusnya. Pokoknya tinggalkan keburukan itu. Nanti aku yang tanggung segalanya. Ya. Belum pun ukurannya sampai seorang siapa namanya? Ya, Abdurrahman bin Auf, dia meninggalkan segalanya. Abdurrahman lalu tidak ke Madinah. Mungkin di luar itu ya Rasulullah. Mungkin selina ada, mungkin ada itu kubili, mungkin anak kubili, mungkin harta kubili, mungkin bisnis kubili, selapun kubili. Dia anak jauh sakit-sakit selina ada kubili, selina anak kenapa? Karena mencintai harta. Tapi kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan itu, aku tinggalkan semuanya. Ya. Bilinya selapun akhirnya baru sampai di kota Madinah. Di mana apa? Ya, sahabat-sahabat Ansor mengatakan saking dekatnya pertolongan Allah, wahai Abdurrahman, aku tahu istrimu, anakmu tidak ikut karena mereka lebih memilih hartanya. Maka di sini aku beri semuanya untukmu. Aku punya istri, bebek aku dan bayi aku. Kalau anda berlari-lari kita. Aku punya toko, ambil yang mana aku mau. Aku punya rumah, ambil yang mana aku mau. Tapi kata Abdurrahman, dulunya lesu. Cukup tunjukkan saya pasar, maka saya akan buat di sini sebaik-baik perekonomian Madinah. Ya. Artinya bahwa ketika kita ini hijrah untuk Allah, maka Allah akan mendatangkan yang belum kita dapatkan sebelum kita hijrah. Nabi sebelum hijrah mendapatkan posisi yang kurang nyaman, ya, daerah yang kurang nyaman dan intimidasi dari orang Quraisy. Tapi nyatanya setelah mereka ditinggal, mereka merindukan Rasulullah SAW. Ya, sehingga hakikatnya ketika sesuatu itu masih ada bersama kita, terkadang dia merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi ketika dia telah pergi, baru kelihatan betapa dia punya nilai yang luar biasa. Ya, Sayyidina Ali, seorang laki-laki terhadap istrinya, di hadapan istrinya selalu kelihatan buruknya, tetapi dia akan kelihatan kerinduannya setelah dia ditinggal oleh suaminya dengan kematian. Maka nilai laki-laki akan kelihatan di hadapan istrinya setelah dia meninggal dunia. Artinya jamaah, sesuatu yang kita miliki terkadang itu tidak bernilai kalau kita belum berpisah dengan, belum bergabung yang motor ceketer misalnya jamaah lain. Sini dan momen-momen yang ini ceketer negara dengan beli-beli kanan setelah ke kanan bawa ceketer. Saat dia bersama peluru, dia tidak kelihatan nilainya. Tapi ketika dia itu pergi dan kita, barulah dia punya nilai. Maka Rasulullah meninggalkan Makkah bukan karena beliau tidak suka Makkah, karena Makkah adalah kota terbaik, adalah Ka'bahnya, ya. Tapi beliau meninggalkannya karena perintah Allah, dan ternyata setelah ditinggal, disitulah sahabat-sahabat yang ada di Makkah
Pilihlah masa lalu yang lagi-lagi. Tidak peduli sebesar apa dosa kita masa lalu, yang Allah tahu bahwa hari ini Muharram ini kita menjadi pemenang karena kita meyakini jalan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara alaih." Barang siapa yang hari ini niat hijrahnya karena mencari Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Artinya kita akan mendapat keuntungan seuntung-untungnya karena itu mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tapi ketika niat kita hanya berpindah dari satu dunia ke dunia yang lain, dari satu kerja ke kerja yang lain, tidak ada perbaikan untuk Allah dan Rasulnya, atau hanya untuk satu wanita ke wanita yang berikutnya, fahijratullah ma'adawainih, maka yang dia akan dapatkan dunianya toh yang tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka sebaik-baik perubahan kita hari ini, datanglah kepada Allah, datanglah kepada Rasulullah, maka insya Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah ketika Allah mudahkan. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang sulit ketika Allah mudahkan, dan tidak ada yang mudah ketika Allah susahkan. Maka hari ini semuanya sulit karena mungkin Allah sedang mengajarkan kita bahwa tidak enak jauh dengan Allah. Maka ketika kita ingin dihindarkan dari kesulitan, dekatlah dengan Allah. Sesulit apapun diri kita, dunia kita, ekonomi kita, tidak ada yang sulit ketika Allah memudahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga perusahaan kesehatan, kegiatan panjang umur, berkah ridhonya, dan kita menjadi hamba Allah yang selamat afiat di dunia akhirat. Khusus kita bisa berhijrah dan umrah, dan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin langsung saja akan pertama Allahumma ya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kajian kita yang kita laksanakan pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kita dapat ambil di kita semangat pada kehidupan kita.